Kalau keluarga saya kan justru udah dari sebelum kondisi ini muncul kan ini apa namanya istilah child free baru-baru ini aja kan baru-baru ini aja tiba-tiba naik. Kalau saya dari jauh-jauh sebelumnya udah ngomongin tentang hal ini sama keluarga, jadi udah. Jadi bukan kalau ngomongin anak boleh sedikit Mau apa? yang kemarin ngomongin kan overthinking itu gimana teh? Memang karena kan kemarin banyak banget yang kita kasih tuh kan teh malah yang kemana-mana gitu. Kalau Nata sendiri mau meluruskan maksudnya kalau pilihan itu kalau mau punya anak atau tidak gitu apa gitu? Enggak, sebenarnya ngebahas hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa singkat, nggak bisa terburu-buru, tergesa-gesa. Harus kondisinya tenang, rileks. Karena membahas hal-hal yang mendalam itu butuh ketenangan. Jadi nggak bisa asal jawab aja karena nanti bisa jadi hal-hal yang buru-buru kan. Nanti hasilnya juga jadi nggak kubu gitu. Tapi kalau misalkan menjelaskan gitu ke masyarakat itu memang kan agak-agak susah gitu kan, malah nanti ada yang kotor, ada yang literasinya kurang gitu. Kalau Teteh sendiri nanti banyak ngejudge ke Teteh itu gimana Teh? Jadi kenapa jadi kesini ke saya gitu? Ya itu makanya hal-hal yang kayak gitu nggak bisa dibahas dalam waktu singkat, dalam satu kalimat terjawab semua, nggak bisa kan. Itu aspek yang dibahas juga banyak, nggak cuman apa tentang nggak punya anak atau mau punya anak, bukan tentang itu kan, aspeknya banyak gitu. Jadi nggak bisa dibahas buru-buru dan singkat gitu tuh nggak bisa, harus butuh waktu panjang untuk mendiskusikan hal-hal yang penting semacam ini. Kalau Teteh sendiri berani untuk salah satu artis yang berani untuk speak up masalah anak ini, itu kenapa Teh mau edukasi atau Enggak, bukan speak up kan waktu itu karena ditanya aja, karena ditanya aku menjawab. Nah dari jawaban aku itu pun juga kan dalam kondisi terburu-buru, akhirnya yang di highlight kalimat-kalimat tertentu. Nah makanya kemarin aku bikin video klarifikasi untuk jelasin itu, karena memang nggak bisa biar gimana pun ngebahas hal-hal kayak gini di infotainment secuplikan 1 menit 2 menit itu nggak akan bisa. Jadi aspeknya terlalu banyak yang harus dibahas. jadi memilih untuk kayak ini untuk dirimu aja gitu, karena kan jarang banget di podcast Teteh kemana-mana gitu kan, apa emang dipendam dulu aja tuh sama itu tuh? Enggak, ya menghindari salah jawab, menghindari salah ngomong, menghindari salah-salah kalimat yang kadang kayak ditanya gini aja juga kan nggak tentu nih kondisinya. Misalnya dari sini kita mau kemana terus ditanya, ya nggak bisa dalam kondisi kayak gitu ditanya tentang hal-hal dalam diri, nggak bisa. Kadang terjebak apa mungkin ada pengalaman Teteh apa didikan dari orang tua mungkin yang membuat Teteh ngambil keputusan ini Panjang gitu. Kalau mau dibahas banyak itu, cuman ada kemampuan untuk menyimak nggak, ada waktunya nggak, kan itu yang jadi masalah. Nah biasanya yang apa ditanya dalam kondisi yang nggak biasa, dalam kondisi yang nggak kondusif gitu, akhirnya yang keluar pun jawaban-jawaban yang tidak kondusif, akhirnya dibuat rame lah. Ya kan gitu kan kejadiannya selama ini. Makanya kalau saya sih mendingan menghindari yang mungkin akan membuat kesalahan, ya udah dihindari aja. Saya dengan kemarin di highlight juga jadi kena kemarin teh apa bajakan netizen ya ngeluarin apa itu gimana, sempat kaget ya sih Teh? Nggak kaget sih, karena udah memprediksi ini tuh hal-hal kayak gini tuh kayak lingkaran setan gitu, berputar di situ-situ. Nanti yang ini mau klarifikasi dalam kondisinya juga terburu-buru, salah lagi ngomong. Makanya kalau aku lebih tunggu waktu aja lah, tunggu waktu terus jawab sebetulnya yang perlu diomongin ya ngomongin, kalau yang nggak perlu ya udah nggak usah. Tapi keluarga sendiri gimana sih Teh? Kan biasanya ya kadang ada orang tua yang nanya kapan tuh mama mau sama teman, gimana sih rasanya? Kalau keluarga saya kan justru udah dari sebelum kondisi ini muncul kan ini apa namanya istilah child free baru-baru ini aja kan, baru-baru ini aja tiba-tiba naik. Kalau saya dari jauh-jauh sebelumnya udah ngomongin tentang hal ini sama keluarga, jadi udah keluarganya udah nggak kaget. Sebelum menikah? Jauh sebelum menikah, jadi udah ngobrol banyak hal lah sama keluarga juga. Jadi orang tua saya justru lebih tahu pikiran-pikiran saya kayak gimana gitu.
gitu dibanding orang-orang yang cuman lihat di sepintas di sosial media kan. Tapi kalau terus suami itu memang kayak ada pakaran nggak sih, kalau kamu sama saya harus seperti ini, harus seperti ini, saya memilih seperti ini atau gimana? Enggak, sejauh ini kan saya sama suami juga seirama nih, jadi nggak ada masalah. Jadi apapun tuh bareng gitu saya. Iya, karena dipikirinnya bareng-bareng, komunikasinya bareng-bareng. Makanya sebetulnya kan kuncinya di komunikasi itu harus ada kemampuan untuk menjelaskan dan kemampuan untuk menyimak dan memahami. Kalau kemampuan itu udah ada kuncinya, apapun nggak akan jadi masalah sebenarnya. Jadi sesuatu itu bisa dipermasalahkan kalau ada yang menginginkannya, bisa juga enggak. Ya semua tergantung kita. Berarti sebelum menikah pas lagi deket sama suami ini berarti katanya udah ada omongan seperti itu juga ya? Udah ada. Jadi kan kita ketemu di usia segini dengan karakter yang udah terbentuk dari kehidupan masing-masing sebelumnya, itu kan nggak mungkin menyatukan itu, bikin jadi kamu pemikirannya harus sama-sama saya pemikirannya harus sama kamu kan nggak mungkin. Makanya segala sesuatunya dikomunikasikan dengan kunci kemampuan untuk menjelaskan dan kemampuan untuk menyimak dan memahami itu. Banyak kemarin karena si kita saat itu kan dia memang berpendidikan. Ada banyak kalau masyarakat Indonesia bilangnya ini gara-gara pendidikan yang tinggi nih, jadi pikirannya terlalu terbuka banget gitu. Itu sebenarnya gimana? Nggak ada. Sebenarnya sekolah pendidikan itu nggak ada sangkut pautnya dengan cara berpikir, nggak ada. Jadi yang aku alami kalau ngelihat orang-orang yang misalnya sekolahnya tinggi nih, itu nggak ada pengaruhnya sebetulnya kan. Sekolah itu tanda ijazah tuh tanda sekolah, bukan tanda berpikir. Ya itu bisa gimana aja. Dan kalau aku nanggapin dikit ya tentang Gita Savitri ini, sebenarnya apa yang dia sampaikan kalau kita menyimak dari awal pernyataan-pernyataan dia tentang perempuan kayak gimana, kalau kita punya kemampuan untuk menyimak aja dulu, nggak perlu sih sampai sebesar ini terus dihujatnya segimana. Terus kayak misalnya kalimat-kalimat dia yang ngerespon penanya di Instagram, kan itu cuma secuil, dan itu pun juga ya paling saat itu dia lagi bisa tapi jadi kayaknya jadi besar banget gitu. Kalau kan semua tergantung kita sebenarnya. Kita mau ngelihat itu masalah, ya bisa jadi masalah. Kalau kita melihat itu bukan masalah, biasa aja ya jadi biasa aja. Balik lagi ke kita kan sebenarnya.